Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Juni Trisularsono. Saya guru di SMP Negeri 6 Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Unhair Ternate. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi di kelas 8, yakni di KD 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran majalah yang dibaca dan didengar. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada kepala kelas untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Semua dalam keadaan baik ya, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, saya minta untuk kalian merapikan tempat duduk kalian ya. Silakan dirapikan dulu ya. Diluruskan dengan meja-meja yang ada di depannya ya, atau di meja yang paling depan. Ya. Nah, terima kasih. Sekarang kita lihat lebih rapi lagi. Sebelumnya saya absen dulu ya, ngecek kehadiran kalian dulu. Andika hadir? Arminsyah hadir? Aufa Rajwa? Aufa Salsabila? Chandra? Ferdian? Bilang hadir gitu ya? Gatot? Hadir, Pak. Keisha? Nafian? Putri Agustin? Raka? Hadir, Pak. Ramdan? Hadir, Pak. Rega? Hadir, Pak. Yolanda? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semua sudah hadir ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran pertama kali ini semua sudah hadir ya. Untuk mengawali pembelajaran agar hasil perasaan nasionalisme kita terhadap negeri ini semakin bertambah dan sekaligus nanti dapat memotivasi diri kita agar dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat ya. Dari awal sampai akhir kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan semua berdiri. Dan kita Chandra untuk memilih di depan. Di sana aku berdiri.
sekarang ya, meski banyak hal yang dibatasi, tetapi tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran ya. Jadi saya harap kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya baik anak-anak, mohon izin masuk saya lepas ya. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi ya. Siapa yang sudah pernah membaca teks eksposisi? Saya. Ya, semua sudah pernah ya? Ya. Sering kalian temukan di mana? Ya, di surat kabar ya, atau di majalah ya kan. Nah, biasanya berisi tentang apa kalau teks eksposisi itu? Ya, uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam kalangan. Oh ya, berarti di situ terdapat uraian atau paparan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu maksud ya, suatu maksud agar orang lain itu menjadi lebih tahu ya, lebih paham tentang apa yang disampaikan. Nah, kira-kira kalau di dalam teks eksposisi itu berisi tentang apa? Biasanya Penulisan teks berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif, tidak ada unsur-unsur yang bersifat subjektif. bagus sekali ya yang disampaikan oleh Rega. Jadi biasanya di dalam sebuah teks eksposisi itu disampaikan secara objektif. Nah, artinya apa? Tidak memihak pada suatu pihak atau instansi atau seseorang ya. Nah, jadi anak-anak, dalam teks eksposisi ini sesuai di KD 3.5 ya, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar dan dibaca. Nah, kemudian indikator pencapaiannya ya, yaitu dapat menentukan pokok-pokok informasi teks eksposisi. Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta serta pola pengembangannya. Nah, jadi dari KD dan indikator tadi, dari KD dan indikatornya tadi, tujuan pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian yang pertama adalah ya, menentukan pokok-pokok informasi dalam sebuah teks eksposisi. Yang kedua adalah kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi berupa apa? Gagasan dan fakta. Nah, jadi perlu saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini ya, nah, nanti akan kalian lakukan dengan model diskusi ya. Nah, diskusi kelompok nanti, kemudian nanti kalian akan berdiskusi bersama ya, untuk menemukan pokok-pokok informasi dan kalian dapat menentukan unsur-unsur dalam sebuah teks eksposisi. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengukur kemampuan awal kalian dalam materi ini ya, sudah saya kirimkan di grup kelas ya. Nah, itu tentang kuis dari teks eksposisi. Nah, di situ ada soal. Nah, silahkan kalian kerjakan apa adanya ya. Silahkan kalian kerjakan apa adanya. Saya beri waktu maksimal 10 menit. Ya, silahkan kalian kerjakan. Bagaimana? Sudah selesai ya? Ya. Siapa yang benar semua? Ya. Banyak ya? Oh, berarti ada yang salah satu? Salah dua? Ya. Salah tiga? Salah empat?
Salah 5? Ada yang salah lebih dari 5? Tidak ya. Nah, berarti semua sudah bagus ya dalam pemahaman kalian tentang materi ini ya. Ya, untuk selanjutnya di sini untuk mengenal dulu ya apa itu teks eksposisi. Silahkan nanti kalian perhatikan video ini ya. Dari teks eksposisi tersebut kira-kira berisi tentang apa? Ya, tentang menginformasikan tentang virus ya COVID-19. Ya. Selain itu apa tadi informasinya? Ya, cara pencegahan COVID-19. Ya, pencegahannya apa? Menggunakan masker, kemudian apa lagi? Jaga jarak ya, apalagi ya menghindari kontak ya. Nah, itu ya. Nah, biasanya selain cara pencegahan tadi juga apa? Nah, informasi tentang bagaimana cara penularan sebuah virus COVID-19. Nah, penularannya bagaimana tadi? Nah, bagaimana Ramdan? Ya, melalui air liur ya. Nah, satu. Kemudian yang lainnya apa? Ya, mungkin melalui saluran pernapasan kita ya. Nah, jadi dari video tersebut ya, itu merupakan contoh teks eksposisi. Nah, di dalamnya terdapat berbagai uraian ya, berbagai uraian atau informasi agar orang lain itu bisa menjadi paham atau menjadi tahu tentang apa yang dibahas ya. Nah, di dalam teks eksposisi tersebut selain di situ yang menjelaskan informasi itu biasanya terdapat berbagai apa? Nah, terdapat berbagai pendapat ya, pendapat yang disertai oleh fakta ya. Jadi anak-anak sebelum nanti kalian berdiskusi ya, nah, di sini saya akan memberikan pengantar materi ya. Nah, misalkan kalau sedang berbicara dengan orang lain ya, kalau kalian menyampaikan suatu pendapat pada orang lain, nah itu juga termasuk sebuah eksposisi. Nah, karena kalian akan berusaha meyakinkan seseorang melalui pendapat kalian yang didasarkan oleh fakta-fakta yang ada. Ya. Nah, kita lanjutkan di sini pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Ya. Siapa yang bisa membantu membacakan? Teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan
pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seorang membaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan jelas. Dalam teks eksposisi terdiri atas gagasan dan fakta. Ya, terima kasih ya. Jadi eksposisi berisi uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud atau pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang ya, itu dengan menggunakan bahasa yang singkat ya, padat dan jelas. Nah, biasanya di dalam teks eksposisi terdiri atas dua unsur atau dua bagian. Ya. Yang pertama dinamakan dengan gagasan ya, gagasan, dan yang kedua dinamakan dengan paparan. Ya. Ya. Kita lanjutkan, yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Ya. Ciri-ciri teks eksposisi: penulisan teks berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif, tidak ada unsur-unsur yang bersifat subjektif, mengembangkan sifat konkret. Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama adalah penulis teks menjelaskan sesuatu secara objektif ya, artinya tidak memihak pada salah satu pihak ya. Nah, kedua adalah gaya penulisannya normatif. Nah, artinya di sini tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menambah pengetahuan pembaca. Dan yang ketiga adalah teks memuat fakta yang ada di lapangan ya. Jadi benar-benar itu terjadi di lapangan ya. Dan kita lanjutkan, nah, unsur-unsur dalam teks eksposisi. Nah, inilah nanti yang akan kalian cari ya. Ya, pertama adalah berupa gagasan ya. Nah, gagasan di sini disebut juga dengan apa? Pendapat ya. Yang isinya berupa pernyataan, ya, mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Nah, gagasan tentu harus dilengkapi oleh fakta. Nah, fakta inilah nanti yang kita bahas di unsur keduanya ya. Nah, di sini contoh dari sebuah gagasan. Jadi pengangguran tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan di tahun sebelumnya. Nah, itu merupakan suatu argumen ya, suatu gagasan atau pendapat yang disampaikan oleh penulis. Dan kebijakan tersebut jelas lagi menyempurnakan berita bukan Indonesia bersama. Karena itu juga merupakan pandangan atau suatu argumen pendapat yang disampaikan oleh penulis. Ya. Kita lanjutkan, yaitu unsur yang kedua, fakta. Nah, kalau fakta di sini adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi atau benar-benar ada ya. Nah, jadi di sini bersifat objektif ya, sama. Jadi di sini fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga yang diharapkan adalah informasi yang disampaikan itu dapat dipercaya atau dapat meyakinkan para khalayak atau pembaca ya. Jadi tujuannya itu ya. Nah, jadi contoh faktanya di sini adalah dalam kurun waktu 50 tahun hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Nah, itu sebuah fakta ya. Karena mesti dalam nulis ini tentu sudah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan ya. Itu makanya dinamakan dengan fakta ya. Nah, itu kita lanjutkan yaitu pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Nah, kalau di sini biasanya digunakan untuk menentukan apa? Menentukan pokok informasi dalam sebuah teks eksposisi. Ya. Jadi ada 3 pola yang biasanya ada di dalam teks eksposisi. Yang pertama dinamakan dengan pola apa, anak? Ya, paragraf deduktif ya, atau pola umum khusus. Cirinya adalah kita lihat kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf ya. Jadi kalimat utamanya ada di awal, kemudian diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Kita lihat di situ kalimat pertama, narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Itu merupakan kalimat utama. Kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Itu merupakan penjelas dari kalimat pertama. Dan kalimat ketiga, tidak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Nah, itu sudah merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama tadi ya. Nah, kita lanjutkan, yaitu pola induktif ya, atau pola khusus umum. Nah, cirinya apa? Cirinya adalah kalimat utamanya terletak di akhir paragraf.
disampaikan hal khusus ya. Kemudian diakhiri oleh uraian yang sifatnya umum. Nah, sini contohnya, kebakaran hutan masih terus terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram hasil hutan. Nah, jadi di kalimat terakhir di situ merupakan sebuah gagasan atau ide pokoknya ya, atau sebuah hal yang sifatnya umum ya. Dan yang terakhir adalah pola campuran. Nah, kalau pola campuran itu apa? Nah, pola ya. Nah, kalimat cirinya, kalimat utamanya terletak di mana? Nah, betul sekali ya, terletak di awal dan di akhir ya. Contohnya, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Nah, kalian lihat di situ kalimat pertama dan kalimat terakhir di situ merupakan kalimat utama ya. Jadi itu ya, itu adalah pola campuran. Ya, anak-anak sampai di sini yang ditanyakan. Jadi nanti kalian akan berusaha menjelaskan atau menentukan pokok informasi. Yang kedua adalah kalian menentukan unsur-unsur teks eksposisi berupa gagasan dan fakta ya. Ya, itu yang anak. Setelah ini akan saya bagi kelompok ya. Kelompok 1 ya. Andika, Arwinsyah, Alfa Rajwa, Alfa Sasabila dan Chandra ya. Bisa menerima ya kelompoknya ya. Dengan teman itu sama ya, kita tidak boleh membedakan ya. Ya, sudah bergabung dengan kelompoknya ya. Ya, silakan kalian perhatikan di depan ya. Dan sebelumnya saya berikan dulu data intinya ya. Ya, baik anak semua sudah menerima LKPD-nya ya. Yang pertama di sini kalian baca petunjuk mengerjakannya ya. Jangan lupa kalian isi identitasnya dulu. Kemudian kalian baca di sini ada sebuah contoh teks atau diberikan sebuah teks eksposisi berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Nah, dalam teks ini nanti seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kalian akan berdiskusi untuk menentukan pokok-pokok informasi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian temukan gagasan dan fakta atau unsur-unsur yang ada di dalam teks eksposisi. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan baik ya. Nah, sini nanti juga akan saya nilai sikap kalian dan keaktifan kalian dalam berdiskusi ya. Perbedaan gagasan dan fakta ya. Tadi kan sudah disampaikan ya. Gagasan itu berupa apa? Data ya. Kalau fakta itu adalah informasi atau data yang digunakan untuk meyakinkan ya, atas sebagai dasar dari pendapat kita. Itu ya. Ada yang lain? Ya. Untuk kelompok 2 yang ditanyakan semua sudah jelas ya. Silakan dilanjutkan.
Kita presentasikan ya. Nanti tiap kelompok akan presentasikan untuk ke depan ya, depan kelas. Ya, tolong diperhatikan dulu. Ya, tiap kelompok nanti presentasi, kemudian nanti kelompok lain menanggapi ya. Nah, kita mulai dari kelompok 1, silahkan ke depan. Silahkan diperhatikan, terutama kelompok 2 ya, diperhatikan ke depan. Kita menghadap ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami untuk nomor 1. Jika pemerintah tidak cepat tindakan maka akan besar. 2. Pengelolaan kita tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. 3. Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang berbasis kemandirian besar dan mengesampingkan masyarakat lokal. 4. Kerusakan hutan diperparah dengan lemahnya penegakan hukum. 5. Lagi kerusakan hutan di Indonesia disebabkan berbagai faktor seperti krisis ekologi. 6. Eksploitasi sumber daya alam melalui wisata. 7. Kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. 8. Pada Januari Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran pusat di Provinsi Riau. Pengangguran di Pulau Sumatera tingkat kebakaran di hutan rawan gambut alam sasaran rendah menerima pengambilan Jawa. 10. Undang-undang penanganan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Saya minta untuk kelompok 2 menanggapi apa yang disampaikan dari kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan berdiri, Mbak. Penyampaiannya sudah bagus dan sesuai fakta. Oh ya, penyampaiannya sudah bagus ya, dan isinya sudah sesuai ya. Karena tadi kan dari teks tersebut ada 10 paragraf ya. Nah, minimal ada 10 pokok informasi juga yang ada di dalam teks tersebut ya. Ya, bagus sekali ya. Ya, silakan ditutup. Ditutup dulu. Ya. Kemudian dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 2. Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami. 1. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. 2. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembuatan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. 3. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. 4. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Sudah? Ya. Bagaimana menurut kelompok 3? Apa yang disampaikan? Siapa yang mau menanggapi? Oh ya, Ramdan ya. Bagaimana? Yang disampaikan? Apakah sudah benar dan sesuai? Yang disampaikan bagaimana? Jelas. Sudah jelas ya? Sudah baik ya. Kemudian, apakah sudah lengkap yang disampaikan? Masih kurang 1, Pak. Oh iya, masih kurang 1 ya. Tahun 1997 diperkirakan kerugian sebesar 4,4 miliar atau sekira 2 sampai. Mungkin ada lagi tambahan dari kelompok 3? Tidak ada ya? Nah, tidak ada. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjutkan presentasi terakhir ya untuk kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan soal nomor 2 yaitu fakta. 1. Diperlukan lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung bagi pertambangan. 2. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. 3. Pembukaan lahan sementara membakar hutan menampung masalah perusahaan hutan. 4. Diperlukan di Pulau Sumatera berdasarkan titik usaha
Ya. Silakan. Kelompok satu siapa yang menanggapi? Ya, Dika. Ya, silakan diri. Nah. Kelompok kita sudah baik dan benar, yaitu ada satu kekurangan. Pada tahun 1997 diperkirakan kerugian sampai 4,4 miliar atau sekitar 2 sampai 4 miliar. Oh ya, itu ya untuk kekurangannya. Jadi ada satu fakta yang ternyata masih belum disampaikan ya. Mungkin dari kelompok satu, yang lain ada yang menanggapi? Kelompok dua mungkin ada yang mau menanggapi? Tidak ya? Ya. Tidak ada, silahkan ditutup. Ya, dan terima kasih kami sampaikan dari kelompok itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih anak-anak pada presentasi kalian kali ini ya. Kalian sudah menampilkan dengan baik ya. Nah, apa yang menjadi tugas kalian sudah dapat kalian jawab dengan baik ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya mungkin ini sudah mau di akhir pembelajaran ya. Saya minta untuk menyimpulkan pembelajarannya ya. Siapa yang mau? Ya, Keisha ya. Ya. Tolong disampaikan dengan keras ya Mbak. Ya, kita sudah belajar tentang apa saja. Teks eksposisi. Ya. Teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Ya. Ciri-ciri teks eksposisi: penulis teks berusaha menjelaskan suatu secara objektif, tidak ada unsur-unsur yang bersifat subjektif. Gaya penulisan bersifat normatif. Tujuan dari pemaparan paragraf eksposisi adalah menambah pengetahuan pembaca dan memberi informasi yang mengarahkan sejelas-jelasnya tentang sesuatu yang dipaparkan. Teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Fakta tersebut dipakai sebagai penyebab utama dan bersifat konteks. Ya. Kemudian unsur-unsurnya apa saja? Gagasan dan fakta. Ya. Unsurnya berupa gagasan dan fakta. Dan yang terakhir, pola pengembangannya apa saja? Pola paragraf umum khusus atau paragraf deduktif, pola paragraf khusus umum atau paragraf induktif, pola paragraf campuran. Ya, bagus sekali ya. Ya, sudah disampaikan oleh Keisha ya. Jadi kita simpulkan bersama ya. Jadi kita sudah belajar tentang teks eksposisi, yaitu sebuah uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kepada pembaca agar memperluas pandangan dan pengetahuan mereka ya. Nah, yang kita lihat tadi unsur-unsurnya terdiri atas apa? Gagasan dan fakta ya. Gagasan adalah pendapat, sedangkan fakta adalah data atau informasi yang menunjang dari gagasan atau pendapat yang sudah disampaikan. Kemudian pola pengembangan dari sebuah teks eksposisi itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah pola deduktif ya, yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua adalah pola induktif, yaitu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan yang terakhir adalah pola campuran, yaitu kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Ya, itu ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, saya minta untuk salah satu merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah yang sudah saya sampaikan itu jelas atau belum? Apakah mudah dipahami atau sulit dipahami? Ya. Apakah di dalam pembelajarannya sudah menarik atau belum? Ya. Saya minta salah satu untuk menanggapi itu, memberikan pendapatnya. Siapa? Ya, Tega, silakan. Semua penjelasan dari Bapak sudah jelas Ya, sudah jelas ya. dan menarik untuk dipahami. Ya, untuk lebih menarik untuk dipahami ya. Terima kasih ya. Ya. Ada yang lain mungkin? Sudah. Sudah ya. Arwinsa mungkin? Sudah, apakah sudah dipahami? Ya, sudah ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas pendapatnya ya, atau sarannya.
tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Dan saya harap nanti juga seterusnya saya akan menyampaikan materi dengan jelas ya, dengan menarik agar kalian lebih mudah menerima materi yang bisa disampaikan ya. Terima kasih anak-anak. Kemudian perlu saya sampaikan untuk tugas di rumah ya. Di sini ada link quiz Google Form ya. Nah, sama yang sudah kalian kerjakan di awal tadi. Silahkan nanti di rumah kalian kerjakan lagi ya. Saya harap tentu setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, tentu hasilnya lebih baik dari yang sudah kita kerjakan di awal tadi. Ya, betul ya anak-anak? Ya. Nah, dan yang terakhir perlu saya sampaikan juga untuk pembelajaran selanjutnya ya, yakni kalian akan belajar untuk menyimpulkan isi tes eksposisi ya. Silahkan nanti kalian di rumah pelajari ya materi itu ya. Bisa kalian belajar dari buku paket ataupun kalian juga dapat mencari berbagai informasi atau terkait dengan materi itu dari internet ataupun yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Jaga berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.